buat kami Tuhan. Pagi ini kami janji, kami tidak akan membatasi Tuhan rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Keinginan-keinginan-Mu jadi atas kami Tuhan. Semua yang Kau cita-citakan atas kami jadi Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Semua katakan amin. Katakan buat Tuhan Yesus, yes. Terima kasih, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Iya, semangat ya. Kita sama-sama akan belajar tentang ujian. Ya. Kenapa sih kok kita banyak ngalamin ujian? Ya, dari kecil kita udah diproses, betul? Bahkan saya waktu di Papua saya ngajar sekolah minggu dan sejak kecil pun mereka udah banyak diproses ya. Saya lihat ada satu anak Papua, anak kecil, dia lagi sedih. Di sekolah minggu dia lagi diam aja. Saya tanya, kenapa kah? Gitu, kamu kenapa kah? Saya bilang, sama mama. Gitu. Kenapa kah mama? Mama pukul saya. Gitu. Dia bilang, mama kenapa mama pukul? Biasa begitu kalau bapak pukul mama tuh, mama pukul saya. Dan saya tidak bisa balas. Terus kita jelasin ya, adik maukah? Ada yang mengampuni? Gitu. Awalnya emang gak mau mengampuni, tapi kita semua diajar untuk berubah ya. Nggak di Papua, nggak di Bandung, semua orang tua sama ketika anak-anaknya masih kecil dan berantem ya kan. Adiknya direbut sama kakaknya, pasti kita bilang, baikan, ayo minta maaf gitu ya. Jangan pelit gitu ya. Kenapa? Karena orang tua pun pengen anak-anaknya berubah, diproses ya. Kita akan lihat slide pertama. Menang atas ujian, amin? Ya. Kebanyakan kalau kita perhatiin lagu-lagu rohani itu tentang kemenangan ya. Jadi sejak kecil kita nyanyinya ku menang bersama Yesus Tuhan, betul? Ya. Anak kecil tanya, adikku menang apakah? Gitu. Bukan menang undian, menang lotre. Oh saya menang minggu ini, harusnya saya nyontek tapi saya nggak nyontek. Itu menang, betul? Dan makin lama kita diuji, makin lama lagu-lagu kita pun makin dewasa, makin dari kemuliaan sampai kemuliaan, dinyanyiinnya enak banget. Tapi pas kita jalaninya, wow gitu ya, menuju kemuliaan, menuju perubahan. Ya. Kenapa sih Tuhan uji kita? Coba kita lihat. Ya. Yesaya 48 ayat 10, lihatlah aku telah memurnikan kamu, tetapi bukan seperti perak. Aku telah menguji kamu di dalam dapur penderitaan. Lanjutkan. Ya. Jadi kita memang diuji ya. Daud juga bilang penderitaan itu membawa Daud lebih dekat sama Tuhan. Kita semua tahu bahwa semua proses itu memang gak enak, tapi untuk kebaikan kita. Nah, sekarang tipsnya gimana ya? Tipsnya supaya ngalamin ujian gak berat-berat banget, kita bisa lewat ya. Kadang-kadang kita tuh kalau diuji pengennya yang instan. Kita tuh kalau misalnya segala sesuatu pengen doa hari ini jawabannya besok. Kita lupa Tuhan kita gak suka yang instan. Tuhan kita itu suka yang instan, tapi gak selalu ya. Tuhan juga suka proses. Dan prosesnya itu kadang-kadang lama atau sebentar. Kadang-kadang lama banget ya. Ada yang doanya kapan, dijawabnya kapan ya. Oleh sebab itu, apa sih tipsnya supaya ketika melewati ujian kita bisa menang, kita bisa maju gitu ya. Yang kesatu adalah cintai Tuhanmu. Satu, cintai Tuhanmu. Katakan, satu, cintai Tuhan. Sekali lagi, satu, cintai Tuhanmu. Iya. Karena Tuhan kita itu, Keluaran 34 ayat 14, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Ya. Allah kita kalau ditanya siapa nama Allahnya? Cemburuan. Wow. Ya. Dika suka cemburuan. Pasti Dika suka cemburu. Pernah nggak cemburu? Sering. Wah. Itu DNA-nya siapa? DNA Tuhan kita. Ada cemburunya ya. Sebab itu Tuhan nggak pengen kita ngeduain ya. Lihat ayat selanjutnya. Ya. Dan ketika murid-murid tanya, Tuhan, dari 10 hukum itu mana sih yang paling utama? Ya. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Mana yang paling utama? Nah, jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya. Segenap akal budi, segenap jiwa, segenap hati. Itu bisa dilakukan kalau kita apa ya? Nah, nih, Dika paling depan nih, Pastor Dika nih ya, ngelakuin sesuatu segenap hati banget, segenap akal budi, segenap kekuatan. Jauh capek, minta dijemput, oke. Itu bisa dilakukan kalau apa? Kalau apa? Iya, kalau jatuh cinta tepatnya, ya. Ya Tuhan pengen kita bukan cuma kita mengasihi, tapi Tuhan pengen kita jatuh cinta sama Tuhan. Amin. Ada di sini yang pernah jatuh cinta sama Tuhan? Ya, ya. Saya berdoa sebelum jatuh cinta sama seseorang, jatuh cinta dulu sama Tuhan. Asik banget. Ya. Dan itu tidak terlupakan. Dan kalau ditanya gimana waktu saya jatuh cinta sama Tuhan, panjang dan lama, ya, gak habis-habis ceritanya. Okay? Tapi itu kuncinya, kasihi Tuhan Allah. Ini iPad saya masih kagok ya, ini perdana, maaf ya, saya nggak tahu iPadnya gimana nih. Ya, jadi Tuhan kita itu Allah yang mencari cinta. Daud di tengah hutan bukan siapa-siapa, tukang angon domba. Bahkan Daud bilang, sekalipun ayahku dan ibuku melupakan aku, tuh ayah ibunya aja cuekin Daud, dan kakak-kakaknya aja ngehina Daud. Tapi kok bisa ya? Itu anak kecil tukang angon domba, kita kalau ketemu juga mungkin lewat, nggak kagum, enggak gitu ya. Tapi kok bisa? Tuhan panggil dia, Tuhan pilih, Tuhan suruh Nabi Samuel urapin Daud, gantiin Raja Saul, Raja Israel yang terkenal, yang tinggi gagah, yang dipilih oleh bangsanya. Kenapa bisa? Karena Tuhan Allah kita, Dia itu emang pencari cinta. Lihat, sebab mataku menjelajah seluruh bumi. Kalau matanya Tuhan yang nyari ya, dicari, pasti dapat. Kalau kita jatuh cinta sama Tuhan, pasti ketahuan. Itu jatuh cinta itu kelihatan gak, Cik? Kelihatan banget ya. Lihat kiri kanannya, lagi jatuh cinta gak kira-kira ya? Wah, oke, kita lihat lanjut ya. Ya. Nah, ini ciri-ciri orang yang cinta sama Tuhan. Oke, bacanya sama-sama aja deh. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 32 sampai 34. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa yang di surga tahu bahwa kamu melakukan semuanya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ya. Ciri-ciri yang kita Tuhan itu mencari dulu kerajaan Allah. Ya. Bangun tidur, enggak langsung nasi kuning. Ya. Enggak, ya. Enggak banget ya. Bangun tidur, status gue belum ada yang lain. Ya. Uploadan gue ya. Enggak, tapi emang cari dulu kerajaan Allah. Kita nangis, kita butuh sesuatu Tuhan, gak ada makanan Tuhan. Tuhan tahu kok ya. Tapi ketika cari dahulu kerajaan Allah, maka Bapa yang di surga tahu kita lagi nyari Dia, dan semuanya akan ditambahkan sama kita. Amin. Ya. Oke, lanjut. Tuhan kita Tuhan yang suka proses. Kalau Tuhan gak suka proses, Tuhan gak akan bilang ini. Ini loh ayat Yeremia 2 ayat 2 sampai 3. Aku teringat kepada cintamu pada masa mudamu, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malah petaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan tuh senang loh waktu lihat Israel diproses, jalan di padang gurun, ninggalin Mesir, ninggalin semua makanan yang enak di sana, ninggalin, dan Israel setia, jalan ya, jalan. Dan Tuhan bilang, aku ingat loh cinta kamu. Waktu itu nggak ada tetaburannya, di padang gurun tuh nggak enak banget, tapi kamu ikut aku, ya. Dan Tuhan bilang, ketika itu, karena kamu mencintai aku, kamu itu buah bungaran aku. Buah bungaran itu apa? Coba kita lihat. Nah, buah bungaran adalah milik Tuhan. Zaman dulu orang-orang Israel itu kalau panen, dia akan bawa hasil pertamanya, ya. Biarpun hasil pertamanya kangkung 1 truk gitu ya, dia bawa semua. Dia bawa persembahan kepada Tuhan. Kenapa? Hasil pertama adalah milik Tuhan. Jangan ada yang ngambil. Pencuri juga nggak akan. Pencuri juga tahu diri, nggak akan dia ngambil. Ya, panen pertama. Kenapa? Panen pertama itu dipersembahkan kepada Tuhan, simbol perlindungan,
kekudusan Tuhan dan peringatan terhadap musuh. Awas kalau ada yang ambil gitu ya. Tuhan balas. Dan kita yang mengasihi Tuhan, kita adalah buah pengenalan Tuhan. Keren banget. Kalau kita jahatin perlu balas nggak? Perlu balas nggak, Bi? Gak usah. Kita difitnah dijelekin perlu balas nggak? Gak usah. Tuhan lihat, mau balas ya terserah ya. Tapi Tuhan akan yang balas kok. Kan Tuhan bilang, kita buah pengenalan Tuhan. Ya, lanjut. Nah, ada satu lagu judulnya Thank You. Thank you for giving to the Lord. I have a life that was changed gitu ya. Jadi intinya lagu ini bilang, suatu malam saya bermimpi, saya jalan ke surga. Saya jalan di jalan emas, kiri kanannya lautan kristal. Dan saya dengar suara malaikat nyanyi yang merdu banget. Dan waktu saya lagi jalan, tiba-tiba ada yang nembuk pundak saya. Hai teman, kamu pasti gak ingat, saya dulu murid sekolah minggu kamu loh. Dulu saya nakal banget di sekolah minggu. Tapi suatu kali, waktu saya 8 tahun, ketika kamu mau mengajar saya untuk berdoa, mengundang Yesus masuk ke dalam hati, saya berdoa. Saya mengundang dia ke dalam hati. Dan itu sebabnya saya berubah karenanya. Terus dia bilang, thank you for giving to the Lord. Makasih ya, kamu melakukannya. Gitu ya. Aku senang banget kamu melakukannya, memberikan hidupmu buat Tuhan. Ya. Terus dia bilang, waktu dia lagi jalan lagi, tiba-tiba ada yang datangin lagi. Hai, kamu ingat nggak? Waktu itu ada misionari datang ke gereja kamu. Dan misionari itu bilang, ada pedalaman-pedalaman yang sangat miskin, yang misionari itu pengen datang. Dan foto-foto yang ditunjukkannya membuat kamu menangis. Dan sekalipun uangmu nggak banyak, saat itu kamu kasih semua yang ada di dompet kamu. Dan Tuhan Yesus mengambil hadiah yang daripadamu. Itu sebabnya aku ada di sini. Aku orang yang ada di pedalaman-pedalaman itu. Gitu ya. Makasih ya kamu melakukannya. Hidupku diubahkan karenanya. Ya. Dan dia bilang, sejauh mata memandang, saya melihat begitu banyak orang yang bilang, makasih ya kau bantuin aku. Makasih ya. Dan dia bilang, tahukah saudara, bahwa apa yang kita lakukan secara sembunyi, dengan tulus di bumi, semua itu dikumandangkan di surga. Terus dia bilang, aku tahu tidak sepertinya di surga ada air mata, tapi aku yakin ada air mata di matamu ketika Yesus memegang tanganmu dan berkata, apa ya? Kamu bilang apa ya? Beneran lupa. Masuklah nak dalam kebahagiaanku, upahmu sangat besar. Amin. Lanjutnya. Jadi yang ke-1 tadi, cintai Tuhanmu, karena Tuhan kita Allah yang pencemburu, yang kalau kita cintai, wah kita jadi buah-buahannya Tuhan ya. Yang kedua, cintai Alkitabmu. 2 Timotius 3 ayat 16, supaya gak ngantuk, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk memberitakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tulisan ini ilhamnya siapa? Allah. Penulisnya siapa? Allah. Idenya siapa? Allah. Pikirannya siapa yang di situ? Allah. Kita pengen kenal Allah, baca Alkitab, ada di situ. Bahkan firman itu adalah Allah. Ya. Keren banget. Tuhan tuh nggak jauh, betul? Ya, selanjutnya. Ya. Di Mazmur 119 itu Daud, ya dia satu Daud ya. Daud itu suka panjang-panjang tentang Tuhan. Ya. Bahkan apapun yang kita pengen tulis tanpa nyontek dari kata-kata Daud, kayaknya susah deh. Ya. Ada yang punya ide mau bilang apa tentang Tuhan? Oh Tuhan, Engkaulah tempat persembunyianku. Ada. Oh Tuhan, Engkaulah apa? Perisaiku. Ada. Apapun yang kita mau bilang tentang Tuhan, udah Daud tulis. Padahal nggak ada Google, nggak ada ChatGPT-4. Tapi lengkap banget. Dari Mazmur 119 ini, dari ayat 1 sampai ayat 176 ayat, saya sampai kaget bacanya. Itu Daud nulis tentang kayak gini kira-kira. Semua tentang firman Tuhan, ketetapan Tuhan, titah Tuhan, semua tentang Taurat Tuhan. Daud mau bilang, cintai Alkitabmu, hebat itu Alkitabmu. Ayat 23 ada contoh ya, isinya Mazmur 119. Bisa dibaca di rumah. Ayat 23, sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hambamu ini merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Bayangin.
pembesar, petinggi sepakat melawan Daud. Kalau kita kayaknya nggak usah pemuka-pemuka ya, tukang gojek ngancam kita aja kita udah aduh gitu ya. Dibilang pemuka-pemuka sepakat melawan. Tapi Daud tenang. Daud gak pikirin tentang apa kata mereka gitu ya. Daud renungin ketetapan Tuhan. Kenapa? Karena Daud tahu di firman berkuasa banget ya. Jadi firman Tuhan itu yang tadi bisa mendidik orang, bisa mengajar, berbagi kelakuan, bisa ngasih tahu kalau itu salah gitu ya, bisa ngasih hikmat. Dan ayat selanjutnya ada ayat 25, Daud bilang, jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu ya. Jadi ketika Daud jiwanya kayak melekat pada debu ya. Kalau kita mungkin masalahnya, aduh ditagih utang, token bunyi, anak-anak belum makan, besok kuliah di mana, jodoh belum ada. Kalau Daud maut, ancamannya maut gitu ya. Ya. Kalau Daud itu ancamannya itu maut. Dan dikejar maut terus. Dan suatu kali Daud merasa, aduh Tuhan, jiwaku melekat kepada debu. Kayak harusnya kayak udah depresi, putus asa, gak ada harapan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Emang bisa? Bisa gak? Bisa gak? Bisa gak? Kita nih udah stres banget, depresi banget, datang sama Tuhan, baca Alkitab, bisa hidup, bisa kuat lagi. Bisa? Yakin Oli? Yakin. Ya, coba kita lihat selanjutnya. Nah, kalau kita lihat segala tulisan yang diilhamkan Allah itu di kata the message-nya itu ya. Every part of scripture is God breathed. Jadi setiap bagian itu adalah nafas Allah. Jadi bukan cuma tulisan yang diilhamkan Allah, tapi setiap bagiannya itu adalah hembusan nafas Allah. Wah, keren banget. Angkat jempolnya, top banget ya, top banget. Lanjutin. Kita lihat lagi selanjutnya. Ya. Ingatkah Bapak Ibu, adik-adik, ketika Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, maka diambilnya tanah, dibentuknya segambar dan serupa dengan Allah ya. Malaikat bingung, Tuhan bikin apa lagi gitu ya. Loh, kok mirip dengan Allah ya. Tapi itu belum dibilang itu makhluk hidup. Sekalipun sudah jadi, gak ada yang diperbaiki. Tangan, kaki, kepala semua udah lengkap. Kapan dikatakan makhluk hidup? Kapan Stanley? Kapan dikatakan hidup? Kapan? Iya, ketika Allah menghembuskan rohnya. Jangan ngantuk ya. Yang keras supaya gak ngantuk. Wah, ketika Allah menghembuskan rohnya, manusia itu hidup. Dia bisa jalan. Dia bisa jalan. Dia bisa angkat tangan. Dan bahkan dia bisa komunikasi dengan Allah ya. Dan dikatakan hembusan nafas Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah firman Tuhan, itu hembusan nafas Allah. Itu menghidupkan. Itu sebabnya waktu kita doa, kita tiba-tiba kayak dapat pencerahan. Kayak senang banget, kayak seger banget ya. Oke, saya mau cerita waktu dulu aja ya, yang dulu ya. Ketika saya pernah ngalamin waktu SMA, lama banget ya, sekarang udah pernah usia. Waktu SMA, itu saat pertama-tama lah baru kenal Tuhan, itu saat saya takut banget namanya UTBK, SBMPTN. Aduh, takut banget, saingannya banyak banget. Wah, dan ketika ada pilihan PMDK di IPB, Institut Pertanian Bogor, saya mau banget. Ya, saya ini aja. Saya nggak usah UTBK ya Tuhan, saya SBMPTN aja. Saya nggak usah SBMPTN ya Tuhan, saya nggak usah tes. Saya ambil PMDK, saya ngisi PMDK. Setiap hari saya tumpang tangan. Ya, setiap hari saya ada saat teduh. Saya datang sama Tuhan, saya saat teduh. Dan saya maksa Tuhan, Tuhan, diterima dong Tuhan, diterima. Setiap kali saya saat teduh, saya baca ayat. Dan engkau akan dihantar dengan sorak-sorai. Yes, amin. Saya dihantar ke Bogor, ke IPB. Amin, diterima PMDK. Gitu ya. Itu mau gue ya, itu mau kita. Tapi Tuhan kita kan suka proses gitu ya. Dan ternyata enggak kayak gitu. Ketika hari pengumuman, saya enggak diterima. Tapi Tuhan baik. Waktu saya baru melek jam 5, tiba-tiba ada suara. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, dan ladang-ladang tidak menghasilkan, namun aku akan bersorak-sorai. Saya jalan,
Saya mandi, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Kekhawatiran tidak akan menambah sejengkal pun. Saya jalan lagi, saya ke kuliah, saya ke sekolah, lihat pengumuman. Terus ayat penghiburan saya udah tahu, aduh celaka nih, pasti nggak diterima. Aduh Tuhan. Begitu saya kapan pengumuman, nggak diterima. Saya di Santa Maria, cuma satu yang diterima juara umum, saya kedua dan nggak diterima. Dan saya nangis, saya nggak tahu saya mesti gimana. Saya nggak pernah nyiapin untuk SBMPTN. Saya terlalu sayang sama mami. Dulu mami itu sempat nggak punya uang. Ya. Jadi saya seru banget. Saya pernah ngalamin rasanya nggak punya uang dan itu nggak menakutkan kok. Itu keren banget. Ada pengalaman dengan Tuhan yang kita bisa nikmatin gitu ya. Dan saya nggak pernah bimbel. Saya nggak punya buku apapun. Saya nggak tahu mulai dari mana. Dan saya nggak ada pilihan untuk kuliah di swasta itu nggak ada. Kalau nggak diterima kayak tahun depan. Dan setahun ngapain? Ya bantuin mami lah gitu ya. Ya apalah gitu. Dan saya bilang, oh Tuhan, dan saya pulang. Saya masuk kamar, saya nangis, saya doa. Oh, ya papa. Saya berasa saya nangis. Jiwaku melekat kepada debu. Hancur banget gitu ya Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan gimana Tuhan kan. Waktu saya doa tiba-tiba saya segar. Saya Roh Kudus menghibur. Tiba-tiba saya diingetin Tuhan. Mazmur 147 ayat 10. Nah, saya buka. Tuhan tidak suka pada kegagahan kuda. Ia tidak senang pada kaki laki-laki. Tuhan senang pada orang yang berharap pada Tuhan, yang berharap pada kasih setianya. Ayat itu buat orang lain mungkin biasa. Buat saya itu rema. Itu hidupkanlah aku, itu hidup banget. Saya yakin, saya terima di Unpad. Saya pilih Unpad, saya pilih farmasi dan biologi. Dan saya yakin saya pasti diterima. Nah, saya nggak takut lagi. Padahal UMPTN masih 1 bulan lagi. Dan saya juga nggak minta uang untuk bimbel. Saya latihan soal-soal bekas saja lah, udah soal tes kemarin gitu ya. Dan yang lucu, kakak saya bilang gini tuh, namanya Abi itu, Kak Heni ya. Itu dia tuh keren banget tuh. Dia nantangin gini, Evi, ayo dong Evi kalau yakin masuk Unpad, ikut dong persekutuan mahasiswa gitu ya. Nah, ya udah saya ikut, nurut ya. Ada sama kakaknya yang nurut. Dan ketika saya sampai, persekutuan mahasiswa di Dago sini, itu gede banget, 120 orang mahasiswa di situ, anak ITB, Unpad gitu ya, dan sebagainya. Saya satu-satunya anak SMA di situ, dan percayalah saya dulu kurus ya. Jadi kayaknya kesian banget, kecil, kurus, dan anak SMA gitu ya. Di situ semuanya mahasiswa. Dan ketika MC-nya nanya, siapa yang akan bersaksi? Gak tahu siapa yang dorong saya malu banget. Saya gak tahu siapa yang dorong. Dari kursi belakang situ, dari duduk di lantai. Tiba-tiba saya ada di depan, saya pegang mic dan saya bilang, saya yakin saya diterima di Unpad. Bego nggak Je? Bego nggak? Astaga, nekat banget ya. Saya bilang, saya yakin saya diterima di Unpad. Tuhan bilang begini ceritanya. Dan saya duduk dan selesainya, wah mereka setengah ketawa, kata nyelamatin betulan, nggak tahu kagum semoga. Mereka nyalamin, calon Unpad. Mereka nggak hafal nama saya, mereka tahu saya calon Unpad. Dan ketika pengumuman jam 5 pagi, itu mamanya Abi itu kayak ketok-ketok kabar saya. Evi, bangun, ayo kita cari koran di alun-alun. Zaman dulu nggak ada di komputer ya, kita ke alun-alun cari di koran. Evi, gue yakin Evi diterima bukan di farmasi Unpad, tapi di biologi Unpad. Kenapa? Gue tadi pagi saat teduh, gue baca angkatan demi angkatan akan memuliakan namaku. Berarti gue kan biologi Unpad, angkatan gue. Evi di bawah gue, Evi juga biologi. Yes. Ayo kita cari, kita buka korannya. Sret. Evi Christopher, biologi Unpad. Yes. Ajaib banget ya. Itulah firman yang menghidupkan. 1 ayat doang, hidup. Nah, waktu kita ribut-ribut di rumah, jam 5 pagi itu, Papi buka pintu. Ada apa? Evi diterima di Unpad. Tetapi, aduh Evi takut. Papi takut Evi gila. Evi yakin banget diterima gitu kan. Padahal kalau nggak diterima ya udahlah ngelesin dulu, cari duit dulu gitu ya. Puji Tuhan. Aduh kepanjangan, silakan lanjutin. Nah, sebetulnya saya mau cerita yang ini ya, bukan yang tadi itu bikin panjang ya. Tapi iPad-nya nggak bisa dibuka, jadi ya udah mengalir aja. Jadi Pastor Deong Gicho, siapa yang tahu Pastor Deong Gicho yang pernah dengar namanya? Ada?
Oli nggak pernah dengar nama Pastor Yogi Cok? Wah, beda generasi ya. Wah, Abi juga nggak. Jani pernah dengar? Wah ya, Dokter Otom. Mami pernah dong? Iya, angkatan-angkatan lama ya, Pastor Yogi Cok. Dia itu hebat loh. Dia itu gereja terbesar pertama di dunia yang jemaatnya mencapai 1 juta. Wah, sampai kalau pengumuman silakan Pastor Yogi Cok ayo. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tolong ya, yang sudah hadir minggu ini, dimohon minggu depan jangan datang. Enggak muat. Kasihan ya, gantian kita 2 minggu sekali. Keren banget ya. Tapi gimana sih awal pertobatannya? Pertobatannya kayak gini. Ketika itu perang Korea dan Pastor Yogi Cok sakit TBC. Dan dia di rumah sakit, dia menanti kematian. Semua yang TBC kumpul di situ, semuanya mati, nggak ada yang hidup. Kenapa? Nggak ada obat TBC di zaman itu ditemukan. Lu tunggu mati aja. Dan hari itu ada seorang wanita datang ke rumahnya, ke kamarnya Yogi Cok. Dia bawa sebuah buku. Datang ke Yogi Cok. Dia mulai PI, penginjilan. Yogi Cok seneng nggak? Seneng nggak sih? Seneng nggak sih yang diinjilin? Orang mati diinjilin seneng nggak? Enggak. Oh, saya betul. Saya hebat. Oh, tangan buat sama nggak kenal tapi bisa nebak betul. Yogi Cok ngamuk, ya diusir wanita itu. Hei, kurang ajar, keluar kamu. Gitu. Besokannya datang lagi, bawa lagi. Ya, jadi Tuhan Yesus itu mengasihi, gini, bla bla bla. Gitu ya. Bertobat dan sebagainya, gitu ya. Yogi Cok ngamuk, diusir terus sampai suatu hari Yogi Cok bilang gini, hei kamu wanita, kamu nggak bisa ya bikin aku mati dengan tenang. Pergi kamu, jangan pernah kembali lagi. Dan dia bilang, baik, saya tidak akan pernah kembali lagi, saya janji. Tapi tolong, ini buku ini, kalau Bapak pengen hidup, baca buku ini. Saya jamin buku ini bisa menghidupkan. Bapak gak akan mati. Taruh bukunya. Senang gak Olin Yogi Coknya? Baca gak bukunya? Baca gak? Enggak. Diambil bukunya, apa ini? Banting, kurang ajar gitu ya. Banting ya. Udah. Tapi karena dia kepo, lama-lama kan nunggu kematian tuh. Bosen ya. Nunggu kematian gak mati-mati, hidup juga gak enak gitu, sesek sakit semuanya. Lalu dibaca, akhirnya apa? Hidup. Setiap sel-selnya hidup. Dan TBC gak bisa bikin dia mati. Penyakit gak bisa bikin dia mati. Dia hidup sampai dia umur 99 tahun dan jadi hamba Tuhan yang besar tadi. Yang jemaatnya mencapai 1 juta orang di Korea. Karena apa? Karena buku yang ajaib. Karena firman Allah, yang hembusan nafas Allah, yang ada di mana? Di HP kalian juga ada, betul? Tinggal dibaca. Kita lanjut. Nah, jadi kalau yang kedua tadi, baca Alkitab, cintai Alkitab, ya. Mungkin buat sebagian orang Alkitab tuh kayak, bosen lah, perjanjian lama udah tahu lah itu Simpson, Goliat, Delilah segala macam, hafal setiap sekolah itu. Perjanjian baru ya Paulus kemurahan Tuhan. Tapi enggak. Terus terang Bu, Bapak Ibu terus terang. Baca, gali, baca lagi. Itu tuh sesuatu yang mengubahkan. Itu tuh hidup banget ya. Itu jawaban dari setiap masalah kita. Dan yang ketiga, mengucap syukur. Maju dengan ucapan syukur. Thanksgiving itu besar kuasanya. Lebih gampang mana sih mengucap syukur atau sungut-sungut? Lebih gampang? Iya, nggak tahu kenapa kayaknya lebih gampang bersungut-sungut mungkin ya untuk sebagian ya. Tapi sebetulnya mengucap syukur itu besar kuasanya. Tapi kita manusia cenderung gini, belum kerja, kita doa minta kerja Tuhan, kasih kerjaan Tuhan, ayo Tuhan diterima Tuhan, ayo Tuhan tolong Tuhan. Pas udah kerja gimana? Mengucap syukur nggak? Ih, si bosnya aneh banget, gaji nggak naik-naik, posisi nggak naik-naik, gitu kan? Nah, harusnya bos itu pengertian, lemah lembut, sabar. Emang ada ya? Ya, yang belum punya jodoh, waktu masih single, doa minta jodoh. Tuhan, kalau itu bukan jodoh saya Tuhan, jodohan dong Tuhan, jodohkan. Kalau dia nggak tertarik sama saya, buat dia tertarik Tuhan. Ayo Tuhan. Dan kalau dia belum tertarik, buat kita sama-sama single, sama-sama belum punya jodoh, sampai dia menyadari Tuhan, bahwa aku yang terbaik buat dia. Maksa banget. Dan kalau itu bukan rencanamu Tuhan, ayo Tuhan ubah rencanamu supaya kami berjodoh ya. Tapi ketika udah nikah,
Wah, nikah ajaib-ajaib aja bisa nikah. Tadinya mertua gak setuju. Bisa loh, hebat. Tadinya gak ada duit, bisa nikah loh, ajaib. Setelah nikah mau ngucap syukur gak? Setelah nikah yang digosipin siapa? Pasangannya, si sayang, si dia yang didoa-doain, ya. Si ini begini, si itu begitu. Ya, padahal semua itu proses. Kita tahu anak kecil pun, orang tua pun memproses anak-anaknya. Jangan pelit nak, jangan pelit gitu ya. Dan saya suka kagum loh dengan orang-orang yang kadang-kadang yang saya lihat nggak punya uang gitu ya. Tapi dia tuh lebih hebat kalau ngasih. Ya, saya dulu punya karyawan, dia bilang kalau dia punya, oh iya, tadi dia ada beras 1 kilo, jadi kita bagi 2,5 kilo. Aduh, kalau yang punya uang 100, yang punya beras 100 kilo gimana? Pakai 2 atau mau nggak teh gitu ya? Tapi orang miskin kadang-kadang bagi itu begitu banyak gitu ya. Bahkan pembantu kalau saya lihat ya, mereka tuh ngasih ke orang tua tuh berani banget gitu ya. 70%. Wah, ada yang saya tanya kemarin, kamu ngasih orang tua? Iya. Berapa ya? 70%. Hah, hebat ya, gitu ya. Ya. Tadi apa ya? Kita lihat selanjutnya. Nah, tadi mengucap syukur. Kita tahu cerita Ayub. Ayub itu orang kaya banget, hebat, punya anak-anak yang keren banget, terpandang gitu ya. Tapi dalam satu ketika Allah izinkan gitu ya, Ayub itu sampai anaknya mati semua, hartanya hilang, dicuri, sawah-sawah padannya kebakar gitu ya. Dan semua masalah sampai kulitnya pun luka parah, gatal-gatal, kudisan, gatal dari ujung kepala sampai ujung rambut. Enak nggak? Gatal-gatal nggak tahu mana yang mau digaruk duluan. Pakai remason sembuh nggak? Nggak bisa. Dan ketika istrinya bilang gini, dasar suamiku, suamiku, kutuki Tuhanmu dan matilah. Terus Ayub jawab apa? Ayub jawab gini, hei perempuan bodoh, jangan cuma minta, mau yang enak aja dari Tuhan. Dia bilang gitu ya. Aku akan tetap mengucap syukur sama Tuhan. Dan di ayat 121 Ayub bilang, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wah, ini tuh komitmen yang luar biasa. Kesetiaan, setia sekalipun nggak ada apa-apa lagi, sekalipun ngalamin pencobaan yang begitu berat, masalah yang begitu hebat. Lanjut. Yuk baca ayat ini yuk. Ini adalah perintah untuk bersukacita. Terkenal banget di Alkitab ya. Oke, baca yang keras. 1, 2, 3. Bersukacitalah. Ya. Kalau pakai emosi, bacanya jadi bersukacitalah gitu ya. Senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Jadi kayak mau bilang, seneng dong, ayo bersukacita gitu ya. Kayak ada sesuatu yang, seneng banget dalam Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dan jangan kamu khawatir ya, tentang apapun juga. Apapun juga itu apa aja? Apapun. Megatrust, bencana, ya, hujan gluduk, angin, topan, badai. Jangan hendaknya kamu khawatir, Paulus bilang ya. Paulus ini nulisnya di mana sih? Kok dia bisa happy banget ya? Ketika itu Paulus dalam penjara ketika nulis ini ya. Jadi keren banget. Karena kebahagiaan sukacitanya itu di dalam banget ya. Sukacita yang sejati. Emang sukacita karena Tuhan. Karena itu di penjara pun Paulus bilang, bersukacitalah, ayo katakan bersukacitalah ya. Selanjutnya. Nah, tapi ada yang lebih keren lagi. Ini nggak masuk akal ya. Kisah Rasul pasti kalian semua pasti Bapak Ibu sudah pernah baca ya. Kisah Rasul ini, bahwa Paulus hari itu pelayanan dan dia tuh dituduh salah pokoknya. Dia digebukin semua orang, dia dilempar-lempar di pasar, didorong-dorong di pasar yang bau, panas, siang-siang, bajunya sobek, ditarik sana, tarik sini, ada yang tendang. Sakit gak? Enak gak? Habis itu ditangkap, jeplosin ke penjara, dibelenggu. Wah, berdarah gak? Capek gak? Enak banget. Wah gitu ya. Pelayanan seharian aja, ke kampung-kampung, kepanasan sampai malam gak mandi, tidur malam,
nggak enak gitu ya. Nggak usah digebukin aja udah nggak enak gitu ya. Tapi itu digebukin, dipasung, dibelenggu. Tapi tiba-tiba tengah malam Paulus bilang ini, Silas, nyanyi yuk. Hah? Apa? Nyanyi. Ayo kita puji Tuhan. Di sini, ayo. Sekarang iya. Keren ya. Tengah malam, lagi hening, lagi sepi, mereka lagi dibelenggu. Mereka tiba-tiba nyanyi. Nyanyi apa ya? Ya lagunya mereka nggak ditulis di Alkitab. Mungkin Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud gitu. Oh, mereka lompat, mereka nyanyi ya. Dan orang-orang hukuman lain dengerin mereka. Dan seketika terjadilah apa? Selanjutnya ada nggak? Selanjutnya terjadilah, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wow, ya. Jadi alarm di surga tuh Bapak yang suka cari penyembah tuh, alarmnya bunyi tut. Mungkin malaikat waktu itu lagi menyembah Tuhan. Di surga kan selalu ada pujian malaikat. Tapi ketika ada suara Paulus dan Silas, penyembahan yang tulus ya, itu naik di upah yang harum. Alarm surga bunyi tut. Dan terjadilah, Bapak di surga bilang, itu lihat, stop semua nyanyi ya, lihat itu. Dan dibikin gempa, dibikin terbuka pintunya, belenggunya lepas. Ketika kepala penjara tahu kejadian itu, dia ketakutan tahanannya lepas. Dia ambil pedang mau bunuh diri. Paulus bilang jangan. Terus dibawalah ke kepala penjara dan diinjilin. Dan mereka semua bertobat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, yes. Lanjut. Tadi yang ketiga adalah mengucap syukur, dan yang keempat adalah terus percaya dengan iman. Iman itu menunggu mujizat tanpa mengetahui apa dan bagaimana. Ya. Jadi kalau namanya iman itu kita tuh nggak tahu ya. Oke, selanjutnya. Ya. Ketika Sadrah, Mesah, dan Abednego di kitab Daniel itu dihadapkan ke dapur api, disuruh nyembah berhala. Kalau kamu nggak mau nyembah berhala, nih dapur api dipanasin 7 kali. Di sini ada dapur api, di sini ada raja. Kata raja, ayo sembah, gitu ya, sembah. Dia nggak mau nyembah berhala, dia nggak mau nyembah raja. Dan Sadrah, Mesah, Abednego juga nggak ancam-ancam Tuhan. Dan dapur api itu dipanasin lagi karena raja emosi, panasin lagi sampai yang menggotong, yang membawa Sadrah, Mesah, Abednego aja kebakar gitu ya. Dan dia katakan ketika raja suruh untuk memuja dewa, untuk menyembah gitu, dia bilang, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya. Jadi di dalam masalah, lihat, ada komitmen yang tanpa batas, ada kesetiaan, ada kepercayaan. Yes, Tuhan pasti tolong, Kalau Tuhan nggak tolong, ya tetap percaya sama Tuhan. Berarti ada yang terbaik yang Tuhan siapkan. Kalau Bapak Ibu ngalamin ada pintu yang Tuhan tutup, Bapak bersyukur. Ada pintu-pintu yang Tuhan buka, amin. Jangan kita kalau ketemu masalah, kita kagum duluan dengan masalah. Wow, masalah saya gede banget. Bapak Ibu pernah nggak? Atau Ibu curhat, masalah saya gede banget nih, saya lebih gede lagi, gitu ya. Jadi kita kagum sama masalah, gitu. Tapi dikatakan di sini, enggak, dia tetap akan ngadilin Tuhan. Lanjut. Iman membuat kita melihat melampaui ujian. Jadi iman itu melihat kita melampaui masalah-masalah kita. Ya. Ujian itu bukan tanda Tuhan gak ada, Tuhan gak hadir, tapi kesempatan untuk bertumbuh, membentuk karakter, mendewasakan, mempersiapkan kita untuk hal-hal yang lebih besar. Ya. Jadi iman kita dilatih sejak kecil. Oh iya begini, gini gitu. Kita tuh yakin tenang gitu. Saya dari kecil terbiasa, Tuhan itu baik banget sama saya. Saya disayang Tuhan, saya tahu banget. Dan saya tuh saking yakinnya, saya juga kalau kuliah kerja di Jatinangor, saya yakin. Dan kalaupun bisnya itu penuh banget, saya bilang tenang aja, saya pasti duduk.
saya nggak akan pernah berdiri dari Bandung sampai Jatinangor. Tuhan terlalu sayang sama saya. Dan betul, selama saya kuliah 4 tahun nggak pernah saya berdiri gitu ya gelantungan di bis gitu, enggak. Kenapa? Karena iman itu dilatih dari sejak kecil. Terus iman itu latihan-latihan untuk hal-hal yang lebih besar gitu ya. Lanjut. Ya. Jadi Tuhan hadir di setiap proses hidup kita. Kenapa kita harus diproses ya? Untuk mengeluarkan hal-hal yang bukan dari Tuhan, untuk ngeluarin karakter-karakter yang bukan dari Tuhan, supaya kemurnian kekudusan Tuhan itu bisa keluar. Contohnya apa? Contohnya kita maunya simpan kebencian terus gitu. Kita disakitin, kita pengennya benci, dan kita punya alasan untuk benci gitu ya. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa ketika kita membenci seseorang, kita sedang memberikan yang terbaik yang kita miliki kepada orang itu. Kita jadi benci sama dia. Sampai kapan kita mendapatkannya lagi? Ketika kita mau mengampuni dia ya. Pengampunan itu seperti merobek surat hutang. Sobek, ya udah lunas. Utangnya dia, kejahatan dia, saya ampuni lunas. Saya gak akan ingat. Sobek, buang jauh-jauh. Amin. Karena kita tahu Tuhan ada di setiap proses hidup kita. Lanjut. Ya, ketika Bapak Ibu merasa, remuk hati, rasanya kayak hari depan kayak gelap gitu ya, kayak nggak tahu gimana gitu, kayak gelap ke depan. Ingat bahwa aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Tuhan itu ada. Waktu kita lagi remuk hatinya, Tuhan tahu, Tuhan ada. Ya. Bapak Ibu percaya nggak? Percaya nggak? Tuhan ada waktu kamu lagi sedih banget, ya. Waktu Jaja mungkin lagi operasi, atau Jaja lagi lupa akun, atau apapun yang kayaknya di titik terendah kita, kesalahan kita yang paling dalam, Tuhan ada. Saya ada bukti gitu ya. Jam berapa? Masih ada waktu sih? Ya. Oh iya, sebentar. Saya ada bukti ya. Di beberapa saya bisa melihat. Jadi lucu waktu itu mama saya, mami ngalamin luka bakar ya. Nah, itu sebetulnya mami yang harusnya pegang mic ini. Karena oma itu betul-betul saya ikut Tuhan sungguh-sungguh melihat teladan oma gitu ya. Saya melihat gimana ketika mami ngalamin luka bakar. Wah, badannya itu loh kalau kalian kesakitan parah banget gitu ya. Itu mami tetap bisa bersyukur. Bahkan saya datang dari Timika, dari Papua, mami di Borneo, mami pakai kerangkeng, nggak pakai baju karena kulitnya udah lepas. Dan waktu saya datang, mami bilang, Evi datang gitu ya ini. Terus padahal mami nggak apa-apa kok, nggak usah datang juga. Kami nengok semua, kami ke Borneo. Terus mami bilang gini, Evi gadokin dong punggung mami. Saya buka kerangkengnya begini dan ada selimutnya di situ. Waktu saya buka, gadokin dong punggung mami, gatel banget kata mami. Waktu saya buka, gak ada kulitnya. Apa yang mau digaruk gitu ya. Sampai itu sakit banget. Tapi mami ceritanya lengkap. Mami mau dikasih mic sekarang? Jadi mami pernah bilang ketika bahkan suntik morfin itu nggak mempan, sakit banget, panas. Itu waktu mami doa, kadang-kadang tiba-tiba dikucurin di tangan itu kayak ada malaikat ngasih sesuatu yang dingin. Dan mami itu jam 5 pagi bisa angkat tangan, bisa nyanyi Allah mengerti, Allah peduli gitu ya. Dan susur-susur bilang hebat itu ibu yang di situ. Itu ibu dirawatnya hebat. Nah, padahal sebelumnya yang tinggal di sini luka bakarnya cuma sedikit. Itu maki-maki semua yang masuk dengan kata-kata kotor gitu ya. Dan itu cerita mami. Mami punya kesaksian sendiri yang lengkap ya. Saya nggak hafal. Tapi saya pulang ke Papua dan saya takut dengan tabung gas. Karena mami kan luka bakarnya karena tabung gas gitu ya. Gasnya mami kecil segini. Luka bakarnya sebadan. Dan saya di Papua, saya lihat tabung gas gitu 12 kilo, aduh ini kurang ajar, saya nggak mau nih, saya buang, Henny ikut-ikutan nih Bu Henny, oh iya, buang gitu ya, buang, kita ganti sama kompor listrik gitu ya. Dan saya takut, saya bilang Tuhan, saya takut, ini gas ini macem-macem Tuhan tolong Tuhan selamatin Tuhan. Tapi suatu kali, waktu saya lagi doa sama Tuhan tahu ketakutan saya terdalam, tiba-tiba saya lihat anak kecil, rambutnya lurus gitu segini,
pakai baju biru, anak 10 tahun biru, tato-tato bunga-bunga warna-warni gitu ya. Dia lagi berdiri di pinggir pintu, di belakangnya ada sumur di kampung gitu ya. Saya lihat anak itu kayak, ya ampun, itu kan saya waktu kecil. Kan saya tadi bilang, percayalah saya pernah kurus, kecil gitu ya. Kecil 10 tahun, rambutnya lurus. Saya pakai baju itu yang saya juga udah lupa gitu. Terus saya lagi liatin, lagi di pinggir pintu. Dan itu yang saya lakukan dulu. Dulu waktu saya kecil, waktu saya 10 tahun, saya kalau bangun malam-malam di kampung di Losari, Jawa Tengah, Cirebon sana. Jadi Stanley masuk lagi ke dalam, Losari namanya ya. Bisa lihat di TKP di sana, ada sumurnya di sana juga ya. Nah saya kalau bangun malam-malam jam 12, hah, mami mana gitu. Dan saya jalan, dan rumahnya kan gede, saya jalan ke belakang. Lihat mami lagi kerja, udah memberikan emas gitu ya. Masih sen, masih atras. Hati saya tuh sedih ya. Dia tuh pohon kelapa. Orang bilang di pohon kelapa banyak kuntilanak gitu ya. Wah gitu. Terus saya jalan waktu kecil gitu ya. Saya jalan ke mami, dan saya suka lihat di situ mami gitu ya. Dan ketika saya berdoa, aneh banget. Tiba-tiba Tuhan lihat penglihatan itu. Penglihatan anak kecil 10 tahun pakai baju yang itu, dia lihat. Dan yang aneh, mami lagi duduk di baskom besar, mudek-mudek perak gitu ya, emas apalah nggak tahu ya, yang mudek-mudek apa gitu ya. Tapi ada tangan besar yang ngasih potongan seng, pluk. Jadi udah. Dan saya tahu itu tangan Tuhan. Keren banget tangan buat Tuhan Yesus, yes. Dan seketika ketakutan saya diangkat, itu kayak hilang. Karena saya tahu Engkau ada di sana. Tuhan ada di setiap proses hidup kita. Ya, kita datang sama Tuhan, silakan minta apa ya? Kita datang sama Tuhan. Biarkan orang yang ada di sini menyanyikan lagu ini. Tuhan ada di setiap proses hidup kita. Biar kita datang sama Tuhan.